Hayam Wuruk, Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja terbesar Majapahit dari keluarga kerajaan Raden Wijaya. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kekuasaan dari Sumatera sampai Papua. Masa kejayaan Majapahit, ya ini puncaknya. Warisannya, konsep Nusantara yang jadi inspirasi persatuan Indonesia. Gajah Mada, Majapahit. Gajah Mada, Sang Mahapati. Meskipun bukan raja, pengaruhnya luar biasa besar. Sumpah Palapa, ya, dia bersumpah tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Berkat Gajah Mada, Majapahit benar-benar jadi superpower Asia Tenggara. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung dari Mataram, yakni dari keturunan Panembahan Senopati. Dia berusaha menyatukan seluruh Jawa. Lawannya VOC Belanda. Masa kejayaannya, Mataram hampir menguasai seluruh pulau Jawa. Warisannya, kalender Jawa Islam dan budaya perlawanan. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin dari Makassar, dari keluarga bangsawan Goa. Dia berani melawan VOC habis-habisan dalam perang Makassar. Masa kejayaan, Makassar jadi pusat perdagangan di timur Indonesia. Warisannya, semangat perlawanan Bugis yang gak pernah padam. Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa adalah Raja Maritim Sriwijaya yang terlahir dari keluarga dinasti Shailendra. Di zamannya, Sriwijaya kuasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Masa kejayaan, Sriwijaya disebut dalam catatan Tiongkok, India, dan Arab. Warisannya, jaringan perdagangan dan pusat pembelajaran agama Buddha. Raden Patah dari Kesultanan Demak Bintoro. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, adalah keturunan dari Kerajaan Majapahit, tapi beliau beragama Islam. Dia mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Masa kejayaannya, Demak jadi pusat Islamisasi di Jawa. Warisannya, penyebaran agama Islam yang bertahan sampai sekarang. Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam. Iskandar Muda adalah raja besar dari Aceh, dari keluarga bangsawan Aceh. Beliau memperluas wilayah dan memperkaya Aceh lewat perdagangan rempah-rempah. Masa kejayaannya, Aceh ditakuti dan dihormati di seluruh Asia. Warisannya, Aceh jadi pusat ilmu Islam di Asia Tenggara. Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja Ternate yang mengusir Portugis dari Maluku. Beliau terlahir dari dinasti Ternate. Beliau membawa Ternate jadi kekuatan maritim yang sangat besar. Masa kejayaannya, Ternate pegang kendali perdagangan rempah dunia. Warisannya, ya, Maluku jadi pusat rempah-rempah paling dicari di dunia. Sisinga Mangaraja ke-12 dari Kerajaan Batak. Sisinga Mangaraja ke-12 adalah Raja Batak terakhir dari garis keturunan suci Batak. Dia memimpin perlawanan panjang melawan Hindia Belanda. Masa kejayaannya, perlawanan suku Batak bertahan sampai puluhan tahun. Warisannya, semangat kemerdekaan Sumatera Utara. La Matuklang. Beliau adalah Raja Wajo sekaligus Panglima Laut Bugis dari keluarga bangsawan Wajo. Beliau berani melawan VOC, berpindah-pindah jadi penguasa wilayah pesisir timur. Masa kejayaannya, Bugis jadi kekuatan maritim besar, dan warisannya, La Matuklang dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Di Sulawesi Selatan, ia dihormati sebagai pahlawan daerah meski kurang dikenal secara nasional. Jadi itu dia 10 raja dan tokoh paling berpengaruh di Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, sampai Maluku. Mereka semua punya peran penting dalam membentuk sejarah kita. Nggak cuma soal perang dan kekuasaan, tapi juga tentang budaya, agama, dan identitas bangsa. Semoga penjelasan sekali ini nambah wawasan kamu tentang sejarah Indonesia. Mau bahas apa lagi? Komen di bawah ya.